Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah azza wa jalla masih berikan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah yang telah mengingatkan kita semua di dalam firman-Nya, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian minta. Dan andai kata kalian ingin menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan untuk kalian semua nikmat-nikmatnya, baik itu yang zahir maupun yang batin. Kemudian salawat teriring salam kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita semua untuk kembali melanjutkan kegiatan rutin kita, bersama-sama mengambil pelajaran dan faidah dari kumpulan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang berjumlah 42 hadis pokok di dalam Islam. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Umamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allima, kana lahu ka'ajri hajin tamman hajatuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima, tidaklah yang dia inginkan dengan kepergiannya ke masjid kecuali satu dari dua hal. Yang pertama, an yata'allama khairan, untuk mempelajari suatu kebaikan. Kebaikan apapun itu, baik itu yang sifatnya duniawi ataukah yang sifatnya ukhrawi. Illa an yata'allama khairan, ini yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, aw yu'allima, atau tujuannya untuk mengajarkan kebaikan tersebut. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajatuhu, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang haji sempurna hajinya. Dan haji yang sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang sempurna tiada lain balasannya melainkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau ini. Dan insyaallah kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-9. Kata beliau, al-haditsut tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 ini datang dari sahabat Abu Hurairah.
Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkanlah, maka jauhilah. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya perkara yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kathratu masailihim. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat yang mereka lontarkan. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan banyaknya penyelisihan yang mereka lakukan terhadap nabi yang diutus kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, atau dengan istilah lain muttafaqun alaihi. Dan telah kita sebutkan istilah muttafaqun alaihi tergantung ulama siapa yang memakainya. Kalau ulama ahli hadis maka disyaratkan dia 4 syarat baru sebuah hadis itu dikatakan sebagai muttafaqun alaihi. Tetapi kalau seandainya ulama yang menggunakan istilah muttafaqun alaihi cukup 2 syarat. Yang pertama, dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua, sahabatnya sama atau redaksi hadisnya sama. Adapun para ulama ahli hadis ketika mengungkapkan istilah muttafaqun alaihi maka disyaratkan beberapa syarat. Yang pertama, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua, sahabatnya adalah orang yang sama. Kemudian yang ketiga, kedua hadis atau hadis tersebut sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam sahihnya. Sehingga apabila ada suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bukan di dalam kitab sahihnya, di dalam sahih Muslim atau di dalam Adabul Mufrad, sementara Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahih Muslim, maka hadis yang seperti ini tidak dikatakan sebagai muttafaqun alaih. Kemudian syarat yang keempat, kedua atau hadis tersebut sama-sama bersambung sanadnya. Sehingga apabila salah satu dari riwayat tersebut ada yang terputus, maka ini tidak dikatakan sebagai hadis muttafaqun alaihi. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini datang dari seorang sahabat yang mulia yang namanya tidak asing lagi di telinga kita, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan orang yang melihat bagaimana biografi perjalanan hidup sahabat yang mulia ini, maka dia akan mendapati berbagai hal yang sangat menakjubkan di dalam kehidupan Abu Hurairah. Dan dia akan memetik butiran-butiran faedah yang sangat luar biasa. Dan disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah, beliau termasuk sahabat yang telat masuk ke dalam Islam. Sehingga beliau menyertai Nabi SAW itu kurang lebih sekitar 4 tahun saja. Cuma 4 tahun bersama Nabi SAW. Tetapi sumbangsi yang telah diberikan oleh Abu Hurairah terhadap agama Islam kepada kaum muslimin tidak diragukan lagi. Beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh para ulama, di sana ada 7 sahabat yang dikenal dengan sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketujuh nama mereka ini dikumpulkan di dalam 2 bait syair. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Sahabat-sahabat yang banyak riwayat hadisnya ada 7. Yang pertama Abu Hurairah, yalihi bin Umar, kemudian disusul oleh Ibnu Umar, Abdullah ibni Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga wa Anasun, Anas bin Malik. Kemudian yang keempat adalah Al-Habr, si tinta, yaitu Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kelima adalah Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinal Al-Khudri. Salah seorang dari 3 sahabat yang memiliki nama yang sama, nama ayahnya juga sama, yaitu Sa'ad bin Malik. Yang satunya lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas namanya Malik juga. Kemudian yang ketiga Sa'ad bin Malik As-Sa'idi. Taib. Kemudian yang keenam Jabir bin Abdillah. Kemudian yang ketujuh adalah zaujatun Nabi, istrinya Nabi kita SAW, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah,
Abu Hurairah telah membuktikan kepada kita semua bahwasanya kualitas keagamaan, keislaman seseorang dan kualitas keilmuan seseorang itu tidaklah semata-mata dinilai dari kesenioritasan. Tidaklah semata-mata dinilai dari berapa lamanya dia mengenal sunnah, berapa lamanya dia masuk ke dalam Islam. Tetapi yang menentukan itu semua, jamaah yang dimuliakan Allah, seberapa kuat tekadnya di dalam menuntut ilmu agama, seberapa bersungguh-sungguhnya dia dan ikhlasnya dia di dalam mengharapkan itu semua. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau cuma 4 tahun bersama Nabi kita SAW. Cuma 4 tahun. Tapi beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kita SAW. Tetapi perlu diketahui juga jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dicapai oleh Abu Hurairah tidaklah semata-mata beliau mendapatkan begitu saja. Tidaklah beliau mendapatkannya hanya dengan duduk bersantai-santai, bermalas-malasan, lantas kemudian beliau keluar menjadi seorang yang banyak hafalan hadisnya. Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Disebutkan bagaimana Abu Hurairah sangat bersungguh-sungguh menyertai Nabi SAW selama 4 tahun tersebut. Ya. Tidaklah ada sebuah dari majelis ibu yang dihadiri, yang diisi oleh Nabi kita SAW, melainkan Abu Hurairah akan hadir di majelis tersebut. Kecuali ada udzur-udzur yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana pengorbanan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh sahabat Abu Hurairah di dalam perjalanannya menuntut ilmu agama. Sehingga disebutkan pernah suatu ketika Abu Hurairah ini terjatuh di antara rumahnya Ibunda Aisyah dengan mimbarnya Nabi SAW. Terjatuh karena apa? Karena rasa lapar yang sangat dirasakan oleh Abu Hurairah pada saat itu. Beliau tidak memiliki apapun, subhanallah. Tidak dimiliki apapun untuk digunakan sebagai penguat tubuhnya. Sehingga beliau terjatuh. Sehingga katakan ada seorang sahabat yang datang pada saat itu dan duduk di atas lehernya Abu Hurairah. Duduk dalam rangka untuk meruqyah. Karena dia memikir Abu Hurairah pada saat itu sedang kesurupan. Padahal kata Abu Hurairah, Ma bi junun, kata Abu Hurairah. Saya enggak gila, kata Abu Hurairah pada saat itu. Saya bukan kesurupan. Ma bi illal ju'. Tidak lain yang saya rasakan ini kecuali karena lapar. Subhanallah. Sampai-sampai jamaah yang dimuliakan Allah, diceritakan oleh Abu Hurairah. Pernah suatu ketika saya duduk di persimpangan yang biasa dilalui oleh orang di kota Madinah. Lalu tidak berapa lama lewatlah sahabat Umar bin Khattab. Lalu aku menanyakan kepada Umar bin Khattab suatu ayat dari Al-Quranul Karim. Sebenarnya saya bukan nggak tahu ayat itu, kata Abu Hurairah. Tapi melainkan saya sengaja bertanya kepada Umar, agar Umar menjamu saya karena saya sangat kelaparan pada saat itu. Dan Abu Hurairah tidak mau meminta-minta. Beliau hanya memberikan kode-kode isyarat. Ternyata Umar bin Khattab paham apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah. Namun qadarullah, Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, andai kata saya memiliki makanan, maka niscaya saya akan memberikan kepada engkau, wahai Abu Hurairah. Tidak berapa lama lewatlah lagi Abu Bakar As-Siddiq. Lagi-lagi Abu Hurairah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq suatu ayat dari Al-Quran, yang padahal ayat itu saya ketahui. Tidak lain saya bertanya, tujuan saya bertanya agar supaya Abu Bakar memberikan makanan kepada saya. Lagi-lagi ternyata Abu Bakar As-Siddiq juga tidak memiliki makanan. La ilaha illallah. Ini kondisi manusia-manusia yang mulia hidup di masa itu. Tidak berapa lama muncullah Nabi kita SAW. Dan kata Abu Hurairah, Rasulullah sangat paham bahwa saya sedang kelaparan. Melihat dari raut wajah saya yang saat itu, kata Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun diajak oleh Rasul SAW kembali ke rumah Nabi SAW. Sesampainya di rumah, Nabi bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah kita? Lalu salah seorang istri Nabi SAW menjawab, na'am, ada segelas susu yang tadi diberikan hadiah kepada kita. Hadiah diberikan kepada Nabi. Kalau hadiah diterima dan boleh dikonsumsi oleh Nabi. Adapun sedekah tidak diperbolehkan untuk dimakan oleh Nabi SAW dan keturunannya. Maka mendengar hal tersebut, Abu Hurairah sudah sempat senang. Ternyata ada segelas susu. Bakalan minum susu malam ini. Ternyata Nabi kita SAW berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tolong panggilkan semua ahlu sufah.
Ahlus Sufa ini adalah sahabat-sahabat muhajirin yang mereka hijrah meninggalkan kota Mekah, pergi ke kota Madinah, dan mereka tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki karib kerabat di kota Madinah. Sehingga mereka tinggalnya itu di teras Nabi SAW. Sufa itu artinya teras. Jadi Masjid Nabawi itu dahulu sudah punya teras. Jadi sahabat-sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal, nah mereka tinggalnya di situ. Sehingga mereka dikatakan dengan Ahlus Sufa. Mereka memenuhi kebutuhan Nabi SAW, apa saja yang diperlukan oleh Nabi. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Dan sekaligus itu sebagai pos penjagaan kepada Nabi kita SAW. Dan mereka hidupnya sangat miskin. Maka Abu Hurairah diperintah oleh Nabi SAW untuk memanggil Ahlus Sufa. Sementara susunya 1 gelas. Subhanallah. Ya, mau gak mau ini perintah Nabi. Gak mungkin Abu Hurairah mengelak. Akhirnya disebutkan dengan berat hati Abu Hurairah pun memanggil mereka semua. Dan jumlah mereka puluhan pada saat itu. Berkumpullah Ahlus Sufa pada saat itu di rumah Nabi SAW. Kemudian susu yang segelas tadi, kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, tolong bagikan kepada mereka, wahai Abu Hurairah. Ini kondisi Abu Hurairah sangat lapar. Ya, ada segelas susu, berharap bisa langsung diminum, tahu-taunya Nabi suruh untuk dibagikan terlebih dahulu kepada Ahlus Sufa. Lagi-lagi ini adalah perintah Nabi SAW yang harus dijalankan. Akhirnya Abu Hurairah membagikan kepada orang yang pertama. Kata Abu Hurairah, orang yang pertama tersebut minum begitu lahapnya. Sampai akhirnya dia kenyang, subhanallah. Gak memikirkan, seakan-akan gak memikirkan orang lain. Dia minum sepuasnya. Kemudian diberikan kepada orang yang kedua. Orang yang kedua juga demikian. Sampai habis selesai semua Ahlus Sufa minum susu dengan puas dan kenyang. Sementara susu belum lagi habis. Susu belum lagi habis. Subhanallah. Ini mukjizat Nabi SAW, keberkahan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tinggal kita berdua. Sekarang kamu minumlah wahai Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah pun minum dengan lahapnya. Selesai minum, diperintah oleh Nabi SAW, minum lagi. Diminum lagi oleh Abu Hurairah. Diminum terus sampai Abu Hurairah, sampai kata Abu Hurairah, demi Allah ya Rasulullah, sungguh perutku nggak ada tempat kosong lagi ya Rasulullah. Udah kekenyangan, sementara susu nggak habis. Baru setelah itu diminum Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita juga jamaah yang dimuliakan Allah, keberkahan ketika makan dan minum berjamaah. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ta'amul wahid yakfith nain. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Wa ta'amul arba'ah yakfis tsamaniyah. Makanan untuk 1 orang itu cukup dimakan untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang itu cukup dimakan oleh 4 orang. Makanan 4 orang itu cukup dimakan oleh 8 orang kalau dimakannya secara berjamaah. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, idza jama'a ta'amu arba'an faqad kamulah. Apabila makanan itu terkumpul padanya 4 hal, maka sudah sempurna. Yang pertama, idza dzukira rasmullahi fi awalihi, apabila disebut nama Allah di awalnya. Kemudian wa humidallah fi akhirih, kemudian dipuji Allah di akhirnya, artinya selesai makan dia memuji Allah. Kemudian yang ketiga, wa kathratul aidi, banyaknya tangan yang mengambil makanan tersebut. Artinya berjamaah makannya. Kemudian yang keempat, wa kanat min hillin, dan makanan tersebut adalah makanan yang halal. Nah, ketika sebuah makanan itu terkumpul padanya 4 perkara, faqad kamulah, maka sungguh sudah sempurna. Dan itu yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun demikian jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hidupnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan demi kemudahan, nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada Abu Hurairah, dia tidak pernah lupa. Sampai-sampai diceritakan oleh salah seorang murid Abu Hurairah yang bernama Muhammad, pernah suatu ketika kami berada di sisi Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah mengeluarkan ingusnya dan melapnya dengan sejenis kain katan yang terbuat dari sutra. Subhanallah, ini kiasan gambaran menunjukkan bahwasanya kondisi hidup Abu Hurairah pada saat itu sudah enak. Kata Abu Hurairah, kata sahabatnya, kata muridnya tersebut Muhammad, kami melihat Abu Hurairah mengeluarkan ingusnya dengan kain katan, dengan kain sejenis dari sutra atau dari kain katun. Lalu setelah itu Abu Hurairah mengatakan, segala puji bagi Allah
yang telah membuat Abu Hurairah mengeluarkan ingusnya di dalam kain katan. Padahal dahulunya, kata Abu Hurairah, aku melihat diriku ini pernah terjatuh antara mimbarnya Nabi SAW dan rumah Aisyah. Sehingga datanglah seseorang menduduki leher saya sambil meruqyah saya. Karena dia mengira saya kesurupan. Dia mengira saya gila. Padahal saya tidak gila. Melainkan dikarenakan kelaparan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai disebutkan juga pernah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, jamaah yang dimuliakan Allah. Pernah beliau ini mengikat batu bata di perutnya. Karena kelaparan yang sangat dirasakan oleh Abu Hurairah. Ya. Rasa lapar yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Baik. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok bisa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sementara beliau hanya 4 tahun bersama Nabi SAW. Ini menunjukkan banyak hadis-hadis yang Abu Hurairah riwayatkan itu adalah dusta. Ini diantara syubhat sebagian orang yang mereka tebarkan di tengah masyarakat, tidak lain tujuan mereka agar membuat kaum muslimin itu banyak meninggalkan hadis-hadis Nabi kita SAW. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, hal yang seperti ini bukanlah hal yang baru. Disebutkan oleh Al-Imam Al-A'raj, salah seorang tokoh terkemuka dari kalangan tabi'in. Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menuturkan, Al-Imam A'raj, nama beliau Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau mengatakan, pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada kami. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaquluna inna Abu Hurairah yuksirul hadis. Wallahul maw'id. Kata mereka, itu gimana sih Abu Hurairah? Kok banyak sekali dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW? Dan mereka mengatakan, malil muhajirin wal ansar. Kenapa orang-orang muhajir, orang-orang Mekah, dan orang-orang Ansar, mereka tidak meriwayatkan hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini kan hal yang meragukan tadi, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pun mengatakan, inna ikhwati minal muhajirin kana yashghuluhum as-saf bil aswaq wa inna ikhwati minal ansar kana yashghuluhum amalu amwalihim wa kuntum ra'an miskinan alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mil'i batani fa ahduru hina yaghibun wa'i hina tayansaun wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lan yabsuta ahadun minkum thawbahu hatta aqdiya maqalati hadhihi thumma yajma'ahu ila sadrihi fayansa min maqalati syai'an abada. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pun menjawab syubhat tersebut. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, mereka tidak banyak meriwayatkan hadis-hadis seperti yang aku riwayatkan. Itu dikarenakan kaum muhajirin sibuk dengan transaksi di pasar. Sementara orang-orang ansar, mereka sibuk untuk investasi harta mereka. Sementara aku adalah seorang yang miskin, kata Abu Hurairah. Aku tidak memiliki perniagaan apapun, sehingga aku bisa menghadiri majelis Nabi SAW tatkala mereka semua tidak hadir. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, sementara aku hadir bersama Nabi SAW. Dan aku menghafal sesuatu yang mereka sudah lupa dikarenakan kesibukan mereka, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan andai kata tidak dikhawatirkan masuk dalam ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Andai kata tidak khawatir akan ayat ini yang berbunyi sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan, petunjuk setelah kami jelaskan itu kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat orang-orang yang melaknat. Andai kata tidak dikhawatirkan hadis ini, maka sungguh aku tidak akan meriwayatkan hadis, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi di antara faktor yang membuat Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW,
Selain beliau mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW, beliau ini adalah seorang yang fakir. Seorang yang miskin yang tidak memiliki kesibukan apapun sehingga beliau bisa fokus untuk belajar ilmu agama. Ini mengingatkan kepada kita semua sebuah ucapan yang indah yang sering sekali diucapkan oleh Syekh Mukbil yang diceritakan oleh guru-guru kita. Syekh Mukbil rahimahullah pernah mengatakan, ya ikhwani ihmadullaha alal faqr. Fa innal faqra yusa'idukum fi talabil ilmi. Wahai saudara-saudaraku, pujilah Allah Subhanahu wa taala atas kefakiran, atas kemiskinan yang menimpa kalian. Karena kefakiran itu sangat membantu di dalam menuntut ilmu. Ini di antara buktinya jamaah yang dimuliakan Allah. Ini di antara buktinya. Dan para ulama menyebutkan ada sebuah kisah yang unik yang pernah terjadi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Awsat. Disebutkan pernah suatu ketika marra Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bisuqin fil Madinah. Pernah suatu ketika Abu Hurairah melewati sebuah pasar di kota Madinah. Kemudian fawaqafa 'alaiha, beliau pun singgah di pasar tersebut. Dan melihat orang-orang di pasar sudah mulai tersibukkan dengan transaksi pasar. Lalu Abu Hurairah pun mengatakan, ya ahlas suq ma'ajazakum, wahai para penghuni pasar, wahai orang-orang yang di pasar, ma'ajazakum, betapa lemahnya kalian ini. Maka mereka mampu mengatakan kepada Abu Hurairah, wa madzaka ya Abu Hurairah, kamu ini kenapa wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuqsamu antum hahuna ala ta'khuduna ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum. Di sana itu warisannya Nabi SAW sedang dibagi-bagi. Sementara kalian tetap masih di sini. Tidakkah kalian pergi juga mengambil bagian kalian? Karena kan kalau umat Nabi SAW juga berhak untuk mendapatkan warisan Nabi. Maka mendengar demikian, disebutkan kebanyakan para penghuni pasar tersebut fakharaju sira'an. Mereka keluar dengan segera, bergegas pergi ke masjid. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tetap masih singgah berdiri di masjid di pasar tersebut. Karena Abu Hurairah yakin ini bakalan datang balik ini kepada saya. Akhirnya mereka pun pergi ke masjid dan mereka balik ingin menuntut kepada Abu Hurairah. Maka sekembalinya mereka ke pasar, mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, sungguh kami telah pergi ke masjid dan kami tidak ada melihat sesuatu apapun dibagi-bagi di sana. Maka Abu Hurairah pun balik bertanya kepada mereka, ama ra'aitum ahadan, tidakkah kalian melihat seorang pun di sana? Iya, kami ada lihat orang, kata mereka. Ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Ada orang yang kami lihat, tapi yang kami lihat itu adalah ada orang yang lagi sholat, ada orang yang sedang baca Al-Quran, ada orang yang sedang mudzakarah, pembahasan halal haram, artinya sedang belajar agama. Itu yang kami lihat. Kami nggak melihat ada warisan Nabi dibagi-bagi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun mengatakan apa? Waihakum, dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalian ini? Itulah dia warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada di pikiran mereka begitu mendengar kata warisan, mereka pikir yang dibagi-bagikan itu adalah harta. Sama seperti kebanyakan manusia di masa ini. Ketika dikatakan warisan, jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama sekali terbesit di benaknya adalah harta, rumah, tanah yang ditinggalkan. Dia nggak tahu bahwasanya warisan terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba adalah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa warisannya? Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak pernah sekalipun meninggalkan warisan berupa emas dan perak, nggak pernah. Tetapi yang mereka tinggalkan sebagai warisan adalah ilmu agama. Maka siapa yang mengambil ilmu agama, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ya. Sudah mengambil bagian yang sangat besar. Baik. Dan disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat yang mulia ini Abu Hurairah, para ulama berselisih tentang siapa nama beliau yang sebenarnya. Dan yang paling masyhurnya adalah apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Disebutkan para ulama setidaknya ada sekitar 30 nama lebih yang diperselisihkan oleh para ulama, yang mana diantaranya yang benar nama Abu Hurairah. Tetapi yang masyhurnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nama beliau adalah Abdurrahman
bin Sakhrin. Ya, ini nama yang paling masyhurnya. Dan disebutkan sebelum beliau masuk ke dalam Islam, nama beliau bukanlah Abdurrahman. Siapa nama beliau? Abdus Syams, yang artinya adalah hamba matahari. Setelah dia masuk ke dalam Islam, maka Nabi SAW pun mengubah nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Karena tidak boleh seseorang menggunakan nama yang ada kata abdunnya, kemudian disandarkan kepada selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya apa? Yang banyak terjadi di masyarakat kita, Abdul Yazid. Yazid itu nama Allah ataukah tidak? Tidak. Abdul Hanif. Ini tidak boleh jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan para ulama menyatakan bisa hukumnya itu terjatuh ke dalam syirik besar. Kalau penyandaran kata abdun itu secara hakiki, baik itu dalam hal rububiyah Allah, dia meyakini sesuatu itu memiliki andil di dalam pengaturan alam semesta. Seperti misalnya Abdus Syams, hambanya matahari. Ketika seseorang meyakini bahwasanya matahari itu punya andil di dalam pengaturan alam semesta, maka itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Atau dalam hal uluhiyah, Abdul Nabi, Abdul Rasul. Dia meyakini bahwasanya Nabi dan Rasul adalah orang yang berhak untuk diberikan kepada mereka ibadah, maka ini terjatuh ke dalam syirik besar. Dan di antara nama yang banyak tersebar yang digunakan oleh orang-orang Syiah adalah Abdul Husain, hambanya Al-Husain. Ada pula kalanya hukum menggunakan nama abdun itu jatuh ke dalam syirik kecil. Ketika dia hanya sekedar menyandarkan kenikmatan dan karunia tersebut kepada selain Allah tanpa meyakini sesuatu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada nama penggunaan abdun yang disandarkan kepada selain Allah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu ketika yang dimaksud dari kata abdun tersebut adalah budak, yang menandakan si A adalah budaknya si B. Seperti nama siapa? Abdul Muttalib. Ini sebagian diperbolehkan para ulama jamaah yang dimuliakan Allah. Namun tetap untuk lebih hati-hati ditinggalkan. Ya, kita tahu Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasulullah SAW. Sebagaimana kita telah ketahui, nasabnya Rasul SAW siapa? Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Jadi kakek beliau adalah Abdul Muttalib. Nah, ayahnya Abdul Muttalib atau Abdul Muttalib ini nama asalnya itu adalah Syaibah, yang artinya uban. Dinamakan demikian karena beliau ketika lahir itu dalam kondisi beruban. Jadi dinamakan dengan Syaibah. Nah, ayah beliau ini yang bernama Hashim dahulunya adalah pemimpin suku Quraisy. Sehingga pernah suatu ketika di perjalanan beliau melakukan perniagaan ke daerah Syam, beliau singgah di kota Madinah. Dan di situ beliau menikahi seorang wanita dari suku Bani Najjar. Kemudian istrinya tersebut ditinggal sementara di kota Madinah, sementara Hashim melanjutkan perjalanannya ke arah Syam. Dan qadarullah, sesampainya di Syam, Hashim meninggal. Sementara istri yang tadi dia tinggalkan di kota Madinah itu sudah hamil, mengandung anak. Yang inilah nanti akan lahir siapa? Syaibah. Dan adiknya Hashim yang bernama Al-Muttalib, beliaulah yang menggantikan kedudukan Hashim sebagai pemimpin Quraisy di Mekah pada saat itu. Maka disebutkan Syaibah yang kecil ini tumbuh bersama ibunya di kota Madinah. Ketika Syaibah sudah berusia 7-8 tahun, datanglah adik Hashim tadi yang bernama Al-Muttalib ke kota Madinah membujuk ibundanya agar Syaibah ini diberikan ikut kepada Al-Muttalib di kota Mekah. Dengan iming-iming Syaibah ini nanti akan dijadikan sebagai pengganti ayahnya yang akan memimpin kota Mekah pada saat itu. Maka akhirnya diberikanlah izin oleh ibunda Abdul Muttalib agar Syaibah ini dibawa ke kota Mekah. Nah, begitu sampainya di kota Mekah, karena perjalanan yang sangat panjang, ya pada saat itu belum ada bus, belum ada pesawat, sehingga perjalanan pada saat itu memang hal yang
menimbulkan tanda-tanda bahwasanya orang ini sudah baru saja melakukan perjalanan sehingga dia merubah penampilannya, berdebu ya, jadi hitam karena kena panas, apalagi dia masih kecil pada saat itu, umur 7 tahun. Sehingga tatkala Al-Muttalib membawa Syaibah masuk ke kota Mekah, orang-orang pada saat itu tidak mengenali siapa Syaibah ini, sehingga mereka mengira bahwasanya Syaibah ini adalah hambanya Al-Muttalib, sehingga beliau dijuluki dengan Abdul Muttalib, yang artinya apa? Budaknya siapa? Al-Muttalib. Sehingga dengan ini para ulama memperbolehkan nama dengan menggunakan kata abdun apabila yang dimaksud dengan kata abdun itu adalah menandakan seseorang itu budaknya orang lain. Tetapi bersamaan dengan itu jamaah yang dimuliakan Allah, tetap nama-nama yang seperti itu hendaknya dijauhi karena dikhawatirkan orang akan salah paham terhadapnya. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini 3 perincian penggunaan nama abdun selain Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya nama abdun itu disandarkan kepada sifat Allah, bukan kepada nama Allah? Ya. Allah memiliki nama As-Sami'. Allah memiliki sifat As-Sama', mendengar. Apa hukumnya kalau seandainya nama abdun itu disandarkan kepada sifat? Jawabannya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin, tetap tidak diperbolehkan. Tetap tidak diperbolehkan menyandarkan ubudiyah kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu adalah disandarkan kepada nama Allah. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, tersisa waktu kita baca hadis ini dan insyaallah beberapa faedah terkait hadis ini kita akan sebutkan di pertemuan yang lalu. Nah, pertemuan yang akan datang, kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka tinggalkanlah. Tinggalkanlah, kata Abu Hurairah. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika konteksnya Nabi SAW memerintah, Nabi SAW mengaitkan dengan apa? Al-istita'ah, dengan kemampuan. Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan semampu kalian. Kerjakan semampu kalian. Tetapi ketika konteksnya Nabi SAW memberikan larangan, Nabi SAW mengatakan fajtanibuh, tinggalkan. Walam yaqul mastata'tum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi SAW tidak menyebutkan fajtanibuh mastata'tum, jauhi semampu kalian. Sisinya kata beliau, annan nahya kafun wa kullu insanin yastati'u. Karena larangan itu sifatnya menahan diri, meninggalkan. Dan semua orang itu pasti bisa melakukannya. Jadi nggak ada cerita jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seseorang masih saja bermuamalah dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dia beralasan saya belum mampu, itu nggak ada cerita. Karena semua perkara yang dilarang oleh Allah itu pasti mampu ditinggalkan oleh seorang hamba, karena sifatnya adalah kaf, menahan diri. Yang namanya menahan diri itu nggak butuh tenaga di situ, nggak butuh modal. Bukankah demikian? Jadi jangan ada yang mengatakan, "Apaan, saya belum bisa meninggalkan rokok." Alasannya kenapa? Belum mampu. Ini bohong jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan belum mampu, tapi apa? Belum mau. Itu yang benar alasannya. Bukan belum mampu, tapi belum mau. Karena rokok itu termasuk dari bab apa? Larangan. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan jangan kalian campakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Termasuk di antara hal yang membinasakan adalah rokok. Nah, ketika dia dikatakan kenapa masih saja merokok, dia mengatakan saya belum apa? Belum mampu. Ini dusta. Yang benarnya dia belum mau. Karena semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang mampu dikerjakan oleh seorang hamba. Kemudian ketika konteksnya adalah perintah, Nabi SAW kaitkan dengan al-istita'ah, dengan kemampuan. Karena nyatanya ada dari perintah-perintah syariat yang memang kita belum mampu untuk melakukannya, seperti haji misalnya. Kita belum mampu untuk melakukannya, terlebih lagi di masa pandemi yang seperti ini. Kita belum mampu. Maka kewajiban tersebut gugur kepada kita. Namun ingat jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum Nabi SAW mengatakan mastata'tum, Nabi terlebih dahulu memerintahkan fa'tu minhum, kerjakan. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, suatu ibadah ataukah suatu perintah di dalam syariat,
ketika seorang hamba tidak mampu melakukan secara keseluruhan, bukan artinya justru ditinggalkan secara keseluruhan. Nah, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan, maka tidak pula ditinggalkan secara keseluruhan. Misalnya seseorang nggak mampu sholat berdiri. Hukum asalnya kan sholat diperintah untuk berdiri. Nah, ketika seseorang tidak mampu sholat berdiri, bukan artinya sholat itu gugur dari dia. Maka dia diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk. Nggak mampu dalam keadaan duduk, diperbolehkan dia dalam keadaan berbaring. Nggak mampu juga berbaring, gimana? Dengan isyarat, dengan kedipan mata. Nggak mampu juga dengan kedipan mata, maka berikan takbir kepadanya 4 kali. Berarti dia sudah mati ya. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi tidak ada ceritanya itu gugur. Karena sesuatu yang tidak bisa dikerjakan secara sempurna tidak pula ditinggalkan secara totalitas. Ya. Baik. Kemudian juga diantara faedah yang bisa kita petik dari potongan hadis Nabi SAW ini, Nabi SAW mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang aku larang dari kalian, aku larang kepada kalian, fajtanibu, maka jauhilah. Nabi tidak hanya sekedar mengatakan jangan kalian kerjakan, tetapi Nabi SAW mengatakan apa? Jauhi. Bukan hanya kita diperintah untuk meninggalkan, tidak mengerjakan, tapi kita diperintah untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan yang dilarang tersebut. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang misalnya yang masih sering bergaul dengan teman-teman yang suka melakukan kemaksiatan, ketika mereka dilarang, diperingatkan dengan teman-teman yang seperti itu, mereka berdalihkan, loh kan saya nggak ikut-ikutan, saya kan cuma duduk bersama mereka, saya nggak ikut mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Maka kita katakan ini keliru. Karena ketika konteksnya di dalam bab larangan, Nabi tidak hanya sekedar mengatakan jangan kerjakan, tapi Nabi mengatakan apa? Jauhi. Jadi kita diperintah untuk menjauhinya, meninggalkannya sejauh mungkin. Begitu. Meninggalkannya sejauh mungkin. Kemudian kata Nabi SAW di akhir hadis, "Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Karena sesungguhnya perkara yang paling banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, yang pertama adalah kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan secara asal itu adalah sesuatu yang baik. Oleh karena itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Rahimallahu nisa'al ansar lam yakunil haya'u yamna'hunna min an yatafaqqahna fid din." Semoga Allah merahmati wanitanya kaum Ansar, di mana rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Jadi secara asal bertanya itu adalah sesuatu yang mahmud, sesuatu yang terpuji. Hanya saja suatu pertanyaan itu menjadi tercela ketika ada faktor-faktor eksternal di dalam pertanyaan tersebut. Misalnya dia bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang belum terjadi. Ya, dia bertanya misalnya, apa hukum makan daging dinosaurus? Ya. Subhanallah. Dia tanya, apa hukum makan daging dinosaurus? Atau dia bertanya, apakah Nabi Yusuf alaihi salam itu jadi menikah dengan Zulaikha, wanita yang pernah merayu Nabi Yusuf alaihi salam? Ya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan seni seperti ini adalah pertanyaan yang tidak bermanfaat. Atau dia bertanya lagi, apa hukum berwudu dengan Coca-Cola? Padahal, Masya Allah, di tempat kita sangat banyak sekali air. Tapi sempat terbesit di benaknya, hukum berwudu dengan Coca-Cola. Ya. Bahkan disebutkan, ada salah seorang ustadz kita pernah ditanya beliau, "Ustadz, kalau saya berada di bulan, kira-kira saya sholatnya menghadap kemana Ustadz?" Maka ustadz itu menjawab, "Antum pergi dulu ke bulan, nanti kalau udah sampai baru chat saya. Baru saya kasih tahu kamu hadap kemana." Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bermanfaat jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak bermanfaat. Baik, karena telah masuknya waktu sholat isya, insya Allah beberapa faedah dari hadis yang mulia ini akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.